Salat Id itu mulainya dengan terbitnya matahari dan naik seukuran setombak. Kalau terbit itu jam 6, jam 6 lewat 18. Biar gampang hitungnya, mulai tengah 7. Sampai kapan? Sampai zawal. Gelincir matahari sampai zuhur. Sampai zuhur. Kalau bahasa kita orang ini, zawal sampai zuhur. Dari waktu yang ada, bagusnya bagaimana dan jam berapa, maka beda antara Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kalau Aidil Fitri bagusnya disiangin dikit. Kalau Idul Adha bagusan dipagiin dikit. Kalau kita sholat Idul Adha jam tengah 7, maka sholat Idul Fitri jam 7. Kalau Idul Adha jam 7, Idul Fitri jam tengah 8. Kalau Idul Adha tengah 8, Idul Fitri jam 8. Bedakan setengah jam. Idul Adha tengah 7 harus mulai. Demi apa? Demi karena ada satu ajaran lagi namanya kurban. Lebih pagi kurban lebih bagus. Lebih pagi lebih bagus karena sunnah yang pertama kali masuk di perut kita kalau Idul Adha daging kurban dari kita, daging kurban itu yang pertama kali masuk di hari ini, daging kurban. Maka habis subuh nggak ada makan daging kurban. Mana lebarannya Jumat, motongnya Sabtu, nggak makan dari Jumat Sabtu, modar dia. Itu begitu. Ini jadi habisnya zuhur. Habisnya. Jadi jam 9 boleh. Begitu. Salat Id cuma lebih pagi lebih bagus. Lebih pagi lebih bagus. Idul Adha. Ada Idul Fitri rada siangan dikit karena malam habis takbiran dan seterusnya biar orang nggak ketinggalan. Begitu. Biar nggak ketinggalan. Idul Adha pagi-pagian karena habis fasolli di rabbika ada satu lagi wanhar. Kita ngurban. Jadi lebih pagi. Kalau Idul Adha, kalau terbit mataharinya ini anggap dia jam tengah 6, ya jam 6 dah mulainya. Begitu, pokoknya bedakan aja setengah jam. Lebih pagi lebih bagus. Idul Adha lagi malamnya gak ada takbiran keliling-keliling tarling itu nggak ada. Kalau Idul Adha paling juga orang ngontrol sapi, itu juga sapi orang, dia mau nonton sapi ini kakinya 3 apa 4 yang keliling-keliling itu doang gitu, nggak berubah juga, tetap 4 lah insyaallah. Jadi Idul Id habisnya zuhur, habisnya begitu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Idul Adha juga sama, pemerintah juga sama, mengadakan hisab dan ru'yat. Mereka ada sidang, cuman tidak diberitakan. Bukan tidak diberitakan maknanya tidak ada, cuman salahin kita yang tidak mengikuti sidang dan berita itu. Jadi semuanya ada, tiap bulan itu ada, tiap bulan itu selalu dibuat oleh lembaga hisab dan ru'yat. Tiap bulan, cuman yang heboh adanya di Ramadan dan Idul Fitri. Ada sama, pakai hisab, pakai ru'yat. Meski Idul Adha nggak boleh kita Idul Adha ikut Arab Saudi. Arab Saudi lebarannya hari Senin, jadi kita Senin juga ikut Arab, ya nggak boleh lah. Arab Saudi Rebo, ya kita lebarannya Rebo, karena Arabnya begitu. Nggak boleh, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita mau ikut Arab, lah
Kita udah sholat maghrib. Udah sholat maghrib belum? Hah? Ini yang ngaji udah sholat maghrib belum? Oh, udah. Enggak sah. Karena di Arab baru asar. Enggak sah. Kita belum maghrib. Belum. Jadi sholat maghrib kita enggak sah. Enggak begitu agama. Di mana kita berpijak, disitulah ada aturan agama. Inilah yang disebut rahmatan lil alam. Pemerintah ada mau Idul Adha hisab. Jadi 3 pemerintah itu, Idul Adha, Idul Fitri. Jadi 1 Dzulhijjah, 1 Ramadan, 1 Syawal. Ini lebih ditekankan agar supaya wukuf percisnya kapan. Kalau di Dzulhijjah wukuf, bukan lebaran haji, bukan, wukuf. Karena kalau wukuf ini salah, bakal salah, begitu. Tapi kalau di kita, bagaimana ini? Karena waktunya berbeda. Maka itu di Arab yang lebih banyak orang konsen, karena wukuf itu ada di Arab. Tapi kita juga ada Idul Fitri, supaya kita puasa. Kapan besok? Apa puasa apa enggak? Inilah kemudian pemerintah nolongin kita yang awam. Jadi tidak diberitakan tuh bukan maknanya tidak ada, hanya tidak diberitakan saja. Tidak diberitakan saja, bukan berarti tidak ada. Ada sidang itu ada, gitu, sidang itu ada, biasa ada seperti demikian. Tidak sekedar mengandalkan hisab saja. Tiap bulan selalu ada ruqyah itu tiap bulan. Cuman kitanya tidak tertarik. Kayak beli baju aja. Kan tiap hari juga kadang beli baju, mau rapat RT baju. Lalu kenapa itu heboh? Kalau di Ramadan itu maknanya jangan dikata enggak di Ramadan enggak ada yang beli baju. Enggak. Beli kambing bukan di Idul Adha doang. Tiap hari juga orang dagang kambing menjalan aja. Cuman kenapa hebohnya di Idul Adha? Ini berbicara lain dalam ilmu manajemen bisnis larinya. Jadi tidak diberitakan bukan maknanya tidak ada. Wallahu a'lam. Baik. Sebetulnya udah ngaji dan udah kelewat. Lihat catatannya abang kita ini suruh jawab. Dia yang jawab aja dah. Dia nyatet tuh. Yang 130 sama Nabi siapa? 60 sama Nabi siapa? 10 sama Nabi siapa? Ada catatannya. Udah kelewat kemarin ngaji. Sudah kelewat. Ini kajian namanya suhuf. 30 aman Nabi Sis, 60 Nabi Sis, 10 Nabi Ibrahim, kemudian 10 Nabi Musa. Inna fi dzalika la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Cuman yang 100 kita tidak wajib tahu. Yang wajib kita tahu 4. Sebab namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Yang 100 bentuknya suhuf. Dan ini kita lagi diterangin ini. Dari tadi yang didengerin tuh isi-isi kitab dulu. Dari tadi tuh. Dan dari sebelumnya ini Sya'ban kita udah ngaji bagaimana isinya daripada suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah kelewat. Nah, kita mau menutup menerangkan tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada pesan-pesan Tuhan sama Nabi Musa. Di antaranya ini yang kita baca itu. Jadi
104 kitab itu diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Sis, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa sebelum dapetin Taurat. Disebutnya 10 surat Musa. Dalam dunia Kristen disebut 10 surat Musa. Inilah 10 suhuf. Namanya suhuf. Suhuf itu bentuknya lembaran, lembaran dan lembaran. Tapi yang muktamad Allah Subhanahu wa taala dalam yang I'tiqadus Sunnah wal Jamaah menurunkan kitab yang begitu amat sangat banyak, namun yang wajib kita tahu 4: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.